Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Naharia, CGP Angkatan 11 dari Kota Kediri. Pada kesempatan kali ini akan memaparkan tugas demonstrasi kontekstual tentang modul 3.3 yang membahas pengelolaan program yang berdampak pada murid. Tujuan pembelajaran modul ini adalah CGP dapat mengembangkan ide dari ruang kolaborasi menjadi sebuah prakarsa perubahan dalam bentuk rencana program atau kegiatan yang memanfaatkan model manajemen perubahan Bagja. Dasar filosofi Ki Hajar Dewantara pada modul ini adalah tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Poin atau komponen profil pelajar Pancasila yang dikembangkan pada kesempatan ini adalah 1. Berkebinekaan global, yaitu menumbuh kembangkan kepemimpinan murid dan melatih murid-murid kita untuk memiliki pemikiran dan wawasan yang luas serta terbuka. Mereka akan terbiasa untuk melihat perbedaan serta menghargai keberagaman yang ada. Yang kedua adalah bergotong royong. Diharapkan dapat mendorong kepemimpinan murid dan melatih murid untuk terlibat dan berinteraksi dengan orang lain, bekerja sama dan berkontribusi dalam masyarakat yang lebih luas. Yang ketiga yaitu mandiri, menumbuh kembangkan kemampuan murid untuk mendorong murid agar dapat mengambil kontrol dan bertanggung jawab pada proses pembelajarannya sendiri. Yang terakhir yaitu kreatif, itu menumbuh kembangkan kepemimpinan murid untuk memungkinkan murid terekspos pada pengalaman belajar kreatif yang menuntut mereka untuk mampu melihat permasalahan secara cermat serta berusaha mencari solusi atas permasalahan tersebut. Karakteristik lingkungan pendukung tumbuhnya kepemimpinan murid yang akan dikembangkan yaitu 1. Lingkungan yang melatih keterampilan yang dibutuhkan murid dalam proses pencapaian tujuan akademik maupun non-akademik. Yang kedua, lingkungan yang melatih murid untuk menerima dan memahami kekuatan diri, kekuatan sesama, serta masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Yang ketiga, lingkungan yang menempatkan murid sedemikian rupa sehingga terlibat aktif dalam proses belajarnya sendiri. Dalam menentukan program yang berdampak pada murid, kita perlu memperhatikan beberapa poin yaitu suara atau voice, pilihan atau choice, kepemilikan atau ownership. Untuk suara, di sini peserta didik diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat atau ide-idenya. Peserta didik juga diberi kesempatan untuk membentuk tim, menyusun rencana, menyusun pelaksanaan, dan juga mengevaluasi tindakan-tindakan yang telah dilakukan. Sedangkan untuk pilihan, peserta didik diberi kesempatan untuk memilih kegiatan apa saja yang akan mereka lakukan sesuai kegiatan yang telah ditentukan. Yang ketiga yaitu kepemilikan. Di sini murid diberi kesempatan untuk menampilkan keahlian atau bakatnya di depan murid yang lain, sehingga diharapkan kepercayaan diri mereka akan meningkat. Dan juga mereka diizinkan mempublikasikan kegiatan yang mereka lakukan di media sosial sekolah. Pada kesempatan ini, prakarsa perubahan yang ingin diwujudkan adalah mewujudkan keterampilan dan memahami kekuatan pada diri murid dengan mengembangkan potensi yang dimiliki murid dalam proses pencapaian tujuan akademik maupun non-akademik melalui suatu program, yaitu Obat Linu. Obat Linu ini merupakan kepanjangan dari Olah Bakat Literasi Numerasi. Pada kesempatan ini, dalam pembuatan prakarsa perubahan, kami melakukan atau menggunakan tahapan Bagja. Tahapan Bagja yang pertama adalah buat pertanyaan. Pertanyaan yang muncul dari kegiatan ini adalah bagaimana kita dapat mengembangkan potensi murid sekaligus menempatkan murid agar mau aktif terlibat dalam proses pembelajarannya. Tindakan yang perlu dilakukan adalah diskusi bersama kepala sekolah atau rekan guru bagaimana cara mengembangkan keterampilan siswa melalui potensi yang dimiliki. Yang kedua, melakukan dialog dengan rekan guru atau wali murid untuk mengidentifikasi potensi atau kekuatan yang dimiliki oleh anak. Pelibatan suara, pilihan, dan kepemilikan murid yaitu
melakukan sesi dialog dengan perwakilan anak di antara anak kelas besar dan juga kelas kecil untuk menguatkan ide di tahap awal ini. Waktu yang digunakan adalah 2 kali seminggu, yaitu hari Selasa dan hari Jumat. Penanggung jawabnya yaitu JGP, saya sendiri Umina Haria. Aset atau kekuatan yang ada adalah modal manusia, yaitu murid, rekan guru, kepala sekolah, dan juga wali murid, serta modal sosial, yaitu lingkungan sekitar dan juga warga masyarakat yang ada di sekitarnya. Pada tahap ambil pelajaran, pertanyaan yang muncul adalah aktivitas apa yang menarik minat murid saat mereka menampilkan potensinya, lalu bagaimana cara mengetahui bakat dan potensi yang dimiliki siswa, dan terakhir, manakah kebijakan sekolah yang telah mendukung peningkatan potensi siswa. Tindakan yang dilakukan adalah melakukan survei minat dan bakat siswa. Kemudian wali kelas dapat memberikan pertanyaan yang dapat mengidentifikasi kemampuan atau potensi yang dimiliki murid. Lalu pelibatan suara atau pilihan dan kepemilikan murid adalah curah pendapat bersama murid untuk mengetahui kegiatan apa yang dapat menunjukkan potensinya. Yang kedua, memberikan kesempatan pada murid untuk berpartisipasi aktif dalam menentukan program seperti apa yang mereka inginkan. Waktu, penanggung jawab, dan aset atau kekuatannya sama dengan di tahap berikutnya dan sebelumnya. Pada tahap gali mimpi, pertanyaan yang muncul adalah apa kebiasaan baru yang akan muncul dari murid terhadap potensi yang dimiliki. 2. Bagaimana perasaan murid saat program yang sudah dirancang bersama-sama terwujud. 3. Mengajak murid untuk membayangkan kegiatan apa yang mereka inginkan sebagai wadah untuk mengembangkan potensinya. Lalu, tindakan yang akan dilakukan adalah memberikan kesempatan pada murid untuk membayangkan kegiatan yang menunjang potensi mereka. 2. Guru berdiskusi dengan murid untuk menyampaikan program yang mereka inginkan. Yang ketiga, mengajak rekan guru dan murid membuat daftar harapan dan evaluasi mengenai perubahan yang akan terjadi dan dirasakan sebelum dan sudah program obat Binu ini. Lalu, pelibatan suara, pilihan, dan kepemilikan murid adalah memberi kesempatan pada murid untuk menuliskan harapan tentang program yang diinginkan dan manfaat apa yang ingin dicapai. Yang kedua, memajang harapan-harapan mereka di kelas masing-masing. Pada tahap jabarkan mimpi, pertanyaan yang muncul adalah apa langkah sederhana yang harus dilakukan untuk mewujudkan program tersebut. 2. Apa saja kebutuhan yang diperlukan dalam mewujudkan program tersebut. Yang ketiga, bagaimana cara mengukur kemajuan dan langkah-langkah yang telah dibuat. Tindakan yang dapat dilakukan adalah mendiskusikan rancangan program dengan kepala sekolah, rekan guru, murid, paguyuban kelas, dan juga warga sekolah yang lain. Yang kedua, guru berdiskusi dengan warga sekolah terkait jadwal dan susunan panitia program. Yang ketiga, guru berdiskusi dengan warga sekolah untuk mendiskusikan apa saja yang dibutuhkan dalam program tersebut. Dan terakhir, guru berkolaborasi dengan warga sekolah dan guru ekskul yang bisa membantu mengembangkan potensi siswa. Untuk pelibatan suara, pilihan, dan kepemilikan murid, yaitu murid dilibatkan untuk mendiskusikan jadwal program tersebut dan mengajak murid untuk mengatur tempat yang digunakan untuk tampilan. Yang kedua, mengajak siswa untuk membentuk tim yang bisa membantu terlaksananya kegiatan ini. Pada tahap atur eksekusi, pertanyaan yang muncul adalah siapa saja yang akan saya libatkan pada program obat Binu, lalu apa saja yang dibutuhkan dalam program tersebut, kemudian siapa saja yang akan bertanggung jawab dan memonitoring program tersebut secara berkelanjutan. Lalu kapan program obat Binu ini akan dilaksanakan? Tindakan yang akan dilakukan adalah semua warga sekolah menyusun tim atau panitia yang melibatkan perwakilan warga sekolah. Guru berdiskusi dengan warga sekolah tentang apa saja yang dibutuhkan dalam program ini. Guru juga berkolaborasi dengan warga sekolah serta guru ekstrakurikuler yang bisa membantu untuk mengembangkan potensi siswa. Kemudian membuat jadwal program kegiatan ini.
Pelibatan suara, pilihan, dan keterangan murid adalah guru menanyakan ke siswa apa yang dibutuhkan pada program ini, mengajak siswa untuk membentuk tim dari perwakilan murid untuk berperan sebagai penanggung jawab. Apa itu program Obat Rindu? Obat Rindu merupakan program kurikuler sekolah di bidang literasi, numerasi, seni, dan budaya dengan pendekatan aset, terutama aset siswa. Obat Rindu adalah suatu wadah kegiatan yang menampilkan potensi yang dimiliki siswa yang bertujuan untuk melatih keberanian, percaya diri, dan menghargai budaya. Program tersebut singkatan dari olah bakat literasi numerasi sebagai hasil literasi dan numerasi karena program ini dapat menguatkan kemampuan intrakurikuler yang mengajarkan tentang kesenian, budaya, gotong royong, kreatif, dan kemandirian. Pada program ini, siswa diberikan kebebasan untuk menampilkan potensi yang dimiliki seperti tarian, nyanyian, rebana, pencaksilat, mengolah produk, senam, ide usaha, serta program ini melibatkan kepentingan murid mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan program. Tujuan diadakannya program ini adalah menggali potensi dan bakat siswa agar dapat dikembangkan. Yang kedua, melatih daya kreativitas murid sehingga dapat terasah dengan baik. Yang ketiga, melatih kemandirian dengan menumbuhkan rasa kepercayaan diri dan keberanian siswa. Yang ketiga, adanya kegiatan di bidang literasi, numerasi, seni, dan budaya sehingga diharapkan dapat membantu meningkatkan kemampuan peserta didik. Latar belakang kegiatan ini adalah yaitu adanya dilema dari murid yang diamati oleh guru bahwa mereka, para murid, mampu membaca dan menghitung dengan lancar, tetapi mereka belum memahami apa yang mereka baca dan apa yang mereka pelajari. Selain itu, murid juga kesulitan menentukan potensi yang mereka miliki. Padahal, saya mengetahui bahwa murid tersebut memiliki bakat dan minat yang bisa dikembangkan lebih baik lagi. Kemudian dari masalah ini muncullah keinginan saya untuk minta ide dari murid-murid untuk mencari cara meningkatkan kepercayaan diri mereka. Lalu pada suatu hari ada siswa yang mengutarakan idenya tentang pilihan atau kegiatan yang bisa meningkatkan kemampuan peserta didik. Dari ide yang disampaikan oleh salah satu siswa tersebut, maka kami melakukan diskusi di kelas apakah ide tersebut bisa diterima oleh siswa yang lain dan apakah bisa membantu mereka untuk mengembangkan kemampuan dan potensinya. Nah, setelah disetujui, kami baru merencanakan dan menyusun program serta jadwal yang bisa mendukung program tersebut. Alasan memilih program Obat Rindu adalah program ini diharapkan dapat menuntun siswa untuk mengembangkan potensi mereka terutama di bidang literasi, numerasi, seni, dan budaya. Program ini mengajak siswa untuk menguatkan potensi yang dimiliki sesuai profil pelajar Pancasila, yaitu berkebinekaan global. Nah, dengan begitu diharapkan dapat menyiapkan generasi atau siswa yang memiliki kemampuan literasi dan numerasi yang lebih baik lagi dengan kegiatan yang menarik serta menyenangkan sehingga dapat menumbuhkan rasa kepercayaan diri dan keberanian murid. Program ini dilaksanakan pada minggu kedua dan keempat di hari Selasa dan Jumat sebelum pembelajaran dimulai sebagai penguatan kegiatan literasi dan numerasi. Acara direncanakan dilaksanakan di halaman sekolah dimulai pada pukul 7 sampai pukul 8 dan yang tampil ini adalah bergiliran antara siswa di kelas 1 dengan kelas yang lainnya. Bagi siswa yang tidak berkepentingan atau tidak punya jadwal tampil pada hari tersebut, maka mereka bisa menyaksikan tampilan dari siswa kelas lain. Demikian pemaparan tentang program yang kami rencanakan agar dapat berdampak pada murid. Terima kasih atas waktunya. Salam guru penggerak.